Halo. Halo. Mari kita lihat apakah sudah ada. Ada. Halo. Selamat sore. Halo. Sore semuanya. Apakah kalian sudah makan siang? Halo. Halo. Lupa klik play. Aku tadi agak telat, maaf ya. Sore. Nah sekarang udah tahu komennya guys. Jadi yang di tanda komen itu. Oke. Tapi kan mungkin aku nanya siang. Apakah kalian sudah makan siang? Udah makan belum? Sudah. Sore. Hai. Ini bintang-bintangnya berwarna-warni. Nabila udah ngelayat ke rumah Naruto. Masih belum bisa dipercaya ya. Tapi kan percaya gak sih itu Naruto beneran? Sehat. Iya ada kucing. Lucu. Lalu mari kita lihat. Oke, komennya di sini. Oke, ada. Wow. Oke, jadi kemarin tuh sempat nonton beberapa showroom yang lain. Jadi sekarang sudah lumayan mengerti, tidak terlalu gaptek seperti kemarin. Dan jadi yang di sini tuh komennya udah tahu sekarang komennya di mana guys. Apakah masih kelihatan? Kelihatan dong. Kacamata masih belum. Sekitar lusa atau 3 hari lagi. Kok pencet? Ceritain show kemarin dong. Oh ya, kalian nonton pajama kemarin gak? Kemarin pajama drive itu seru sekali. Apakah kalian nonton? Yang bilang kemarin performnya keren. Terima kasih. Oh ya, terus sekarang gue juga udah tahu kalau ini tuh ternyata baris. Jadi kayak kalau kata abang-abang wow satu. Soalnya waktu ini tuh dia cuma random aja gitu, yang memalukan. Tapi sekarang gue udah tahu. Pajamanya kemarin bagus. Terima kasih. Tapi jujur kemarin pajamanya lebih seru sekali. Bagaimana kalian reviewnya mungkin untuk pajamanya? Lucu-lucu banget, lompat-lompat. Ini ada apa tuh, beruang kah? Oh ya, jangan lupa ya, besok juga ada video call. Kemarin kamu improve-nya banyak banget. Terima kasih. Masih gugup gak setelah beberapa kali show? Gugup sih sebenarnya masih, cuman kalau misalnya udah M2 atau M3 tuh, atau udah lagu kedua lagu ketiga tuh pasti kayak bawaannya ngeflow aja sih. Pas nonton langsung wow. Apakah terasa seru pajama kemarin? Seru dong. Terlalu kok komennya hilang. Oke, ketemu lagi. Mana tuh? Halo, apa kabar? Baik. Kelewatan pajama kemarin. Oke, berarti harus ketemu di pajama berikutnya ya.
sekarang hari Kamis. Nabila Meganenya udah bener belum, sekitar lusa atau besoknya lagi baru selesai. Mari kita tunggu. Ruby mana? Ruby di kamar, tidak sempat ku bawa. Oke, jadi aku hari ini ingin bahas tentang komik-komik yang aku ada, tapi aku kayak udah ngumpulin semua di sini, dan kalau kalian tahu itu kayak bertumpuk banget. Wait, kayak berat. Oke. Jadi nanti aku mau bahas ini, tapi tadi dulu lah ya, aku mau baca-baca dulu. Clover nongol nggak, Bib? Hari ini nggak dulu ya. Clovernya masih dalam tahap pengerjaan mungkin untuk waktu yang tidak tahu kapan. Aku kangen foto blur Nabila. Sebenarnya aku masih sering kok kalau foto ngeblur, cuman aku udah nggak, kadang nggak aku upload. Apakah kalian lebih suka melihat ngeblur? Rencana hari ini ngapain? Komik. Nabila nonton Jujutsu Kaisen nggak? Kemarin ada beberapa yang ngasih rekomendasi ke aku, terus katanya temenku tuh seru banget, tapi aku mau nunggu tamat dulu. Jadi aku mungkin bakal nonton pas udah tamat, maksudnya pas season ini udah selesai. Oke, mari kita scroll. Nabila kelas berapa? Aku kelas 3 SMP. SMP kan? Oh iya, SMP. Nabila ada keinginan panjangin rambut. Sebenarnya ini aku masih bingung. Iya bingung aja. Cuma sebenarnya sih aku ada niat kayak mau panjangin segini aja. Tapi nggak tahu. Masih bingung. Oke. Soalnya aku merasa aku lebih suka pendek, dan aku kan orangnya juga kayak gampang gerah gitu. Tapi aku ngerasa kayak pingin aja gitu. Cuman nggak tahu juga sih. Maaf ya labil. Ya, tim nunggu tamat sebelum nonton. Mungkin. Ya, aku tuh tim nunggu batch. Nggak juga sih sebenarnya, karena aku tuh kalau nonton per minggu sering lupa aja, kadang lagi ngikutin apa aja. Ditunggu foto blurnya lagi. Siap. Tunggu. Ada. Oh iya guys, aku juga tahu ini ada disco. Aku baru tahu kalau disco itu juga ternyata ada lagi gift. Terima kasih giftnya. Aku baru tahu, soalnya kemarin aku kayak bingung kenapa tiba-tiba gelap banget, dan aku baru tahu itu. Tunggu sebentar, aku cari dulu. Dah rumahnya banyak. Makasih. Dah rumahnya banyak sekali. Kok lucu banget. Ada taco juga ya. Lucu banget taco. Itu ada boneka gede. Siapa ya? Kita dulu bentar ya. Inilah pentingnya tidak gaptek. Kak Gimon, terima kasih boneka gedenya. Wah, lucu banget bonekanya. Kayak tema Halloween gitu, ya nggak sih? Atau so tau aja, Pak. Udah, rumahnya lucu. Nabila sehat. Sinta mana? Di rumahnya. Benar sekali. Daumasan lucu. Nomor 1 mana? Oh iya, hilang guys. Ini yang di row 1 tapi nggak ada nomor 1-nya, kemana ya tuh? Mungkin lagi ke toilet ya. Benar, sudah mau Halloween. Halloween tuh tanggal 30, 29. Ya sekitar segitulah mungkin. Oke, mari kita lihat. Aduh, kepencet. Nabila lagi baca manga apa aja? Itulah yang akan kita bahas nanti. Oke. Oh, 30, 31. 30 apa 31? Ada boneka yang biru. Tunggu. Itu yang di mitos.
Cina itu bukan sih karakternya? Iya bukan sih? Inilah Kak Pangeran Indira, terima kasih boneka Halloweennya Pangeran Indira. Ayo kita komen lagi. Nabila sayang fans Fab, nggak sayang dong. Halo kakak yang berada jauh di sana. Aku terakhir baca Nisekoi. Wah, tim siapa kak? Apakah tim Chitoge atau Onodera? Daruma tuh lucu banget ya, kayak bulat gitu, kayak mangkok. Salam dari Sulawesi Tenggara. Wah, halo. Kenapa komennya? Oh, ini dia komennya. Kok suka hilang-hilang gitu ya? Atau cuman di aku doang? Mari kita scroll. Kenapa pada bahas Naruto sih? Yang di Boruto terakhir sih katanya, aku belum baca juga, aku juga tidak tahu. Katanya sih mati ya, cuman kan kita masih harus menunggu chapter-chapter selanjutnya, jadi masih abu-abu, masih belum kita ketahui. Tapi kayaknya tidak mungkin gak sih, kayak kenapa tiba-tiba dibuat mati? Why? Nabila di Nijigasaki suka siapa? Rina. Tapi aku masih bingung sih antara Rina atau Shioriko. Betul, Shioriko belum muncul ya di animenya. Wait, ini kenapa tiba-tiba ada dia? Nonton Wizero? Nonton. Cuman aku baru ngikutin yang kemarin, baru nyampe episode sekitar, masih awal-awal, belum tamat. Iya sih. BTW, aku kan kalau misalnya showroom kayak nggak terlalu sering ngebahas-bahas misalnya kayak pengalaman di JKT atau gimana. Cuman sepertinya aku kalau nonton showroom yang lain tuh apa kayak sering cerita-cerita gitu kan. Tapi kalian suka nggak sih kalau cerita-cerita gitu? Itu sebenarnya aku juga tidak terlalu suka cerita-cerita gitu sih. Tim babu atau nenek-nenek babu lah, alias rem. Tim rem lah, short hair base. Kenapa ya aku kadang sering kepencet gitu? Apakah jariku tidak bersahabat? Hiks, maaf, aku tim rem. Aku mau lihat nih, aku mau nyapa yang di wow satu dulu. Halo, yang di panggung, yang di atas panggung. Itu panggung kan ya? Atau bukan? Ya udah, yang di apapun itulah. Jadi dari nomor 13 ada ini bisa di zoom. Wow, kelihatan ada Kak, ternyata masih gak kelihatan, Mamalia. Dan di ke-12 ada Kak Andre. Dari nomor 11 ada Kak Indra Gunit. Nomor 10 ada Kak Ibet. Nomor 9 ada Kak Anonim Ano. Nomor 8 ada Kak Tomat. Halo Kak Tomat, aku suka saus tomat. Nomor 7 ada Kak Nalastime. Wah. Nomor 6 ada Kak Leo. Pasti bintangnya Leo ya. Ya udah, kalau salah maaf ya. Nomor 5 ada berat, aku tidak bisa baca. Halo Kak nomor 5. Aku cuma tahu A-nya doang, maaf ya Kak. Konnichiwa, konbawa, o genki desu ka? Nomor 3 ada Kak Disti. Halo Kak Disti, lucu sekali kimono ungunya. Dan nomor 2 ada Kak Girumon. Halo Kak. Dan nomor 1-nya entah kenapa tidak ada. Kenapa ini? Why? Kenapa tidak ada nomor 1? Oke, mungkin nomor 1-nya untuk aku ya. Oke. Mayo atau tomat? Oke, ini pertanyaan yang
sedikit menjebak. Jadi aku sudah memikirkan ini dari dulu. Jadi kenapa kalau tidak 50% tomat 50% mayo. Tapi kalau buat makanan tuh lebih cocok tomat. Kalau misalnya mau makan makanan berat itu lebih cocok saus tomat. Tapi mayones tuh lebih enak. Oke. Oh, nama satunya Pangeran Indira. Halo Kak Pangeran Indira. Halo Pangeran. Halo. Ini satunya nggak ada di aku guys, maaf. Maaf Kak Pangeran Indira. Wah. Mayones rasa tomat emang ada? Ini pertanyaan serius guys. Ada kastil. Wow, terima kasih Pak Pangeran Indira atas kastilnya. Memang seorang pangeran. Yuk, 2 jempol untuk Kak Pangeran Indira. Ada mayones keju aku tahu, cuman mayones tomat yang aku tanyakan. Nabila mau coba unit song apa? Aku goalsku adalah mencoba semua unit song. Terkesan maksudnya kayak halus sih, tapi aku pengen aja gitu nyoba kapan-kapan. Tapi menurut aku tuh aku mungkin bisa menyocokkan diri di semua unit song. Mungkin doang guys. Masih halu. Nabila Daisuki, arigato. Tunggu, mari kita scroll komennya tuh cepet turunnya gitu. Punya aku apa dengan coba ke wifi Eko Malaikat. Tahu gak sih waktu pertama kali nonton Pajama Drive tuh aku kan nonton yang kalau nggak salah masih zamannya kakak-kakak Gen 7 sama Gen 8. Nah waktu pertama kali nonton tuh aku kan nggak tahu unitnya, aku cuma tahu beberapa lagu kayak Futari, terus kayak 2 Years Later gitu kan, atau Sonichi. Nah waktu pertama kali nonton unit tuh jujur aku kayak lucu banget sama Tenshi. Soalnya maksudnya kalau lagunya kan masih ada yang lain, maksudnya yang lain tuh semuanya enak, cuman kalau Tenshi tuh kostumnya tuh lucu banget, kayak ada ekornya gitu, kayak bayangin ada ekornya tuh kayak lucu banget gak sih? Iya, terus aku pernah mengira aku dulu pernah berharap menghadapi Tenshi, tapi aku sekarang sadar sepertinya tidak cocok. Iya, kayak lucu banget, kayak ada ekornya gitu loh, ekor lucu banget. Terus kayak ada gerakan yang kayak dipegang ekor itu, kayak lucu banget. Fix dede yang selalu bawa intensi, kamu lucu sekali. Oke. Terus kalau unit lain tuh kan kayak Pajama Drive itu keren. Waktu awal ini first impression ke Pajama tuh kalau buat unit Pajama tuh keren banget. Terus dari awal aku nonton tuh kayak gerakannya udah jujur udah kelihatan susah, kayak banyak, kenapa sih pakai kayak mulu aku ngomongnya. Oke, maksudnya gerakannya tuh banyak yang detailnya tuh rapih dan hitungannya tuh harus pas. Jadi first impression aku buat Pajama Drive itu susah, tapi asik sih, maksudnya gerakannya tuh kayak asik. Terus kalau yang unit ketiga tuh Junjo. Jujur waktu Junjo tuh first impression aku ke BD, soalnya awalnya kan aku mikirnya itu tuh cuman 3 orang, tapi aku bingung kenapa ada banyak sekali, ternyata itu ada BD-nya. Jadi aku nggak sempet mikir kayak first impression aku ke Junjo karena aku terlalu fokus ke BD-nya. Terus kalau yang keempat apa ya? Oh ya, Temo Demo tuh aku kan udah tahu lagunya sebelumnya, jadi aku tuh waktu itu pernah nonton yang ada Shinoda Mariko nya, dan aku nggak sempat first impression sih, soalnya aku kayak udah takjub gitu. Dan kalau first impression Kagami adalah aku kayak mikir ini kayak bakal unit aku, soalnya aku mikirnya tuh kayak rambutku kan pendek, jadi mungkin orang tuh bakal mikirnya oh ya udah berarti ini kayak cocok ngasih di Kagami gitu. Dan ternyata benar, aku nggak kaget waktu aku dapet Kagami karena itu sudah berada di pikiranku. Oke, jadi aku mau sekarang jam berapa guys? Tunggu sebentar, aku mau ngecek jam. Oke, sudah jam
jam berapa ya? Tunggu dulu, aku lupa. 5.25. Oke. Di jam di situ 5.25 ya guys. Mungkin agak beda kalau di jam kalian. Oke, jadi aku mau ngomongin dari komik-komik yang ada aku. Yang aku ada. Jadi dari pertama tuh komik-komik yang nanti aku bakal bahas komik-komik yang aku pernah baca juga, atau komik-komik yang lagi aku baca online yang biasanya nggak terbit di Indo. Jadi dari awal tuh aku ada, ini kalian mungkin tahu, jadi ada Hai Miko. Kalau kalian tahu, ini tuh salah satu komik yang kayak lumayan tenar kalau di kalangan manapun, kayak buat anak-anak juga. Dan ini juga salah satu yang mengawali dari perlengkapan komikku. Jadi dulu tuh waktu pertama kali aku ngoleksi komik tuh gara-gara waktu itu mama aku sama kakakku tuh mau ngoleksi Black Butler. Cuma waktu itu tuh aku masih sekitar SD atau gimana, dan aku nggak dibolehin baca karena katanya terlalu berat kan buat aku. Nah tapi kan aku kan nggak mungkin kan kayak gabut doang sementara kakakku sama mamaku baca komik. Nah jadi mamaku berinisiatif untuk membelikan, dulu namanya tuh nama aku Miko, bukan Hai Miko. Jadi dulu mamaku beli nama aku Miko itu sekitar cuma 4 volume. Nah terus lanjut ke Hai Miko yang sekarang ini. Jadi begitulah kenapa anak ini menjadi suka mengumpulkan komik. Jadi begitulah guys. Apakah kalian mengikuti Hai Miko juga? Ayo kita baca. Mama aku tuh dulu sering baca kayak Naruto, One Piece, gitu-gitu doang sih, maksudnya bukan yang itu banget, jadi kayak cuman yang biasa diikutin aja. Makanya ketularan lah ke anak ini, anaknya. Maksudnya nggak wibu juga sih, cuman mamaku tuh sering baca itu, lebih sering baca yang kayak gitu. Dedet, Ida rumahnya lucu. Lucu sekali, lompat-lompat tuh. Nah terus kita lanjutkan ke BTW Hai Miko tuh juga sebenarnya nggak buat anak-anak juga sih, tapi buat anak-anak sih, cuman maksudnya ada romansnya juga sedikit, kayak ada gregetnya gitulah. Deret. Iya, kapan ya Miko sama Tapei bisa. Bahkan tuh dulu waktu aku awal-awal baca Miko tuh aku belum bisa baca dengan benar dan baik. Jadi kan ada yang namanya Tapei, tapi dulu tuh aku bacanya Tampei. Emang bodoh sekali. Terus waktu aku ngomong sama kakakku tuh kayak, itu kan bacanya Tapei. Terus aku kayak ngotot, itu bacanya Tampei. Terus sekarang aku sudah bisa baca yang baik dan benar, dan baru sadar kalau ternyata memang kesalahanku dulu. Itu memalukan sekali. Dan kita ada, kalau aku malah dimarahin kalau baca komik ya, tapi seru tahu baca komik. Oke, mari kita lanjut ke komik selanjutnya. Tentu saja ada, ini kebalik nggak sih guys? Apakah bisa dibaca nggak? Bisa dibaca nggak? Dia ada Detektif Conan. Kalau kalian tahu Conan tuh kayak ceritanya sampai sekarang masih, tapi sekarang udah lumayan itu sih, sedikit banyak, bukan banyak lagi sih. Jadi aku tuh kalau baca Conan tuh maksudnya nggak lengkap, jadi kayak ada beberapa yang aku lengkap karena aku gak baca semuanya. Dan kalau Conan tuh ya, kalau kalian tahu tuh kayak nih dialognya tuh kayak panjang banget tuh ya, tuh kayak beneran panjang banget. Jadi kalau baca Conan tuh bakal bisa lebih lama daripada baca komik lain, beneran deh sis. Kalian baca Conan nggak? Apa Miko X Yoshida atau Tapei nih? Dulu tuh aku suka Yoshida, jadi dulu tuh sebenarnya aku nge-shipnya Miko sama Yoshida, tapi Miko sama Tapei itu lebih lucu nggak sih? Lucu sekali. Ngantuk bacanya, iya benar, kadang bisa bikin ngantuk, tapi kalau lagi gabut seru. Iya, kadang suka bikin ngantuk ya kalau komik yang panjang-panjang. Ini dah rumahnya lucu-lucu. Dan mari kita lanjut ke berikutnya. Di sini ada yang tadi aku sebutkan, Black Butler. Kalau kalian tahu, ini
berarti kalian hebat. Ini tuh Black Butler tuh di manga sama di animenya tuh beda jauh, dan karena aku dulu lebih ngikutin manganya, jadi aku waktu nonton animenya kayak merasa ada yang aneh. Dan ya, aku sudah mulai Black Butler tuh salah satu komik yang aku ikutin dari kecil banget, sampai nggak banget sih, maksudnya dari kecil sampai sekarang dan belum tamat. Dan di di arc yang lagi sekarang ini tuh lagi seru banget, jadi aku merekomendasikan. Teret. Sebastian ini soalnya bahkan season 2 nya tuh udah melenceng jauh dari manganya. Jadi di manganya tuh kan udah gak ada yang karakter yang di season 2 nya. Kayak beda jauh itu, jadi aku lebih menyarankan kalau kalian mau ngikutin Black Butler tuh mending ngikutin manganya aja. Tapi kemarin tuh Marsha kan mau ngikutin komiknya Black Butler juga. Kata dia tuh udah susah nyari yang volume awal di toko buku, jadi mungkin bisa dicari online guys. Terus juga live actionnya Black Butler tuh juga aneh. Nggak aneh sih, maksudnya ya aneh sih, ya maksudnya tidak sesuai dengan ekspektasiku. Mari kita lanjut ke yang berikutnya. Ini ada yang kemarin aku sebutin di showroom kemarin, ada inget gak? Ini tuh kebalik gak sih? Kalian bisa baca ini aneh gak? Ini ada namanya Moriarty the Patriot. Jadi ini tuh sebenarnya ceritanya tuh kayak apa ya, bukan detektif sih, vibe-nya tuh satu vibe kayak Black Butler. Jadi kalau kalian suka Black Butler mungkin kalian bakal suka ini. Dan ini juga ceritanya kayak seru dan sebenarnya lebih agak modern daripada Black Butler. Jadi mungkin terus ini juga lagi ada animenya, lagi ongoing season ini. Jadi kalau kalian mungkin berminat silakan nonton animenya atau silakan kumpulkan komiknya. Dan ini tuh lumayan komik baru, jadi kalian kalau cari di toko buku kayaknya masih ada dari volume 1. Jadi kalau kalian mungkin berminat bisa ditonton dulu animenya. Tapi aku belum nonton. Udah belum ya? Aduh lupa kan. Tapi kayaknya bakal aku tonton dari awal. Dan mari kita lanjut ke yang berikutnya. Wait, ini kepencet. Oke. Ini ada Last Game. Bisa kebaca? Ini kebalik nggak sih? Nggak bisa nih. Nggak bisa. Bisa sih. Bisa kali. Ya sudah ya. Ini ada Last Game. Ini tuh kategori shoujo gitu. Maksudnya ada romance-nya, tapi romance-nya tuh bukan shoujo yang kayak All Have Right gitu. Maksudnya kayak gimana ya? Kayak shoujo-nya tuh lebih shoujo slice of life. Dan ini juga relationship antara cowok sama ceweknya tuh kayak kudere gitu. Jadi seru ya. Ini salah satu komik shoujo yang dulu awal banget aku ikutin. Mungkin kalau kalian suka bisa. Bagus nggak itu? Kurang suka romance. Kalau ini sih sebenarnya ada komedinya juga, dan menurut aku bukan romance yang agak menye-menye gitu. Jadi mungkin ini bisa membuat tertarik kalau kalian nggak terlalu suka romance. Tapi mungkin aja sih, maksudnya tergantung selera dan masing-masing. Mungkin bisa dibaca sinopsisnya dulu kalau mau, atau mau baca online dulu silahkan. Apakah mirip Tonic Aku Kawaii? Aku belum nonton Tonic Aku Kawaii. Aku sukanya Clamp. Sudah susah cari komik-komiknya itu. Oke, ini kepencet lagi. Aduh, yang kepencet. Oke, mari kita lanjut ke komik berikutnya. Ini ada Asabi-chan. BTW maaf kalau banyak komik yang agak kelihatan rusak gitu, karena aku kadang suka tidak menjaga barang dengan benar. Soalnya dulu kan aku ngikutin itu dari kecil, jadi kayak sudah banyak yang robek-robek ya, dimaafkan saja lah ya. Ini kayak ada Asabi-chan. Kalau kalian tahu, ini tuh dulu ada di stasiun TV, jadi kayak ditayangin gitu di TV, dan itu tuh setiap jam 8 malam, aku masih inget banget. Tapi karena udah nggak ada channel TV-nya,
Tuh ini seru banget. Jadi ini tuh kayak tentang nggak anak-anak banget sih. Tapi kalau ini tuh anak-anak tapi bandel gitu. Lebih dapat komedinya sih daripada Miko. Soalnya kalau Miko kan masih ada kayak romesnya sedikit atau masih ada kayak bumbu-bumbu lainnya dikit. Nah, kalau ini tuh kayak bener-bener anak-anak yang bandel, kayak komedi banget. Pokoknya ini rekomen juga. Dadah. Dulu sebel sama kakaknya Sami. Bener-bener aku juga. Iya, dulu ada di TV. Pokoknya tuh setiap malam tuh aku selalu nonton itu. Sama kalau malam tuh aku selalu biasanya nonton GGG no Kitaro. Terus nanti aku takut. Terus nanti aku tidur di pojok karena takut. Sungguh masa lalu yang itu. Oh, kepencet mulu. Ih, ada ayam, Kak Anonim Ano, lucu sekali ayam. Ayam itu ngasih tau gak sih, ayam yang buat mainan yang kalau digituin nanti bunyi. Jadi no Kitaro nggak serem, tapi dulu aku waktu kecil takut. Oke, diam. Iya, tidak seram, tapi karena dulu aku adalah pengecut. Oke. Tukang roti nggak lewat kan? Aduh. Jadi kita abaikan saja ya. Anggap saya kalian tidak mendengar suara-suara selain suaraku. Tuh, ini dabumanya banyak banget. Ada dabuma hijau. Wow, ada dabuma ungu. Wow, kok baru tahu sih? Dabumanya warna-warni. Ada dabuma biru. Lucu. Oh, kok lucu banget. Nggak, itu tadi sepertinya ada yang lewat. Gak ada yang lewat kan ya? Jadi takut, Wak. Ada lollipop Halloween, lucu. Ada taco, ada gurita, ada lollipop Halloween, lucu-lucu banget. Iya, kenapa sih tukang roti kayak kemarin jam segini nggak lewat? Oke, mari kita lanjut. Dan di sini ada Hanako. Kalau kalian tahu ini tuh beberapa season yang lalu udah tayang animenya. Dan ya aku ngikutin ini kayak dari waktu komiknya mau terbit. Jadi waktu itu kan kayak diumumin mau terbit komik apa aja minggu itu. Dan karena aku penasaran, jadi aku baca online dulu kan, dan ternyata seru. Jadi aku memutuskan untuk mengoleksi komiknya. Masih seru sih sampai sekarang. Jadi silakan ditonton animenya dulu kalau kalian tertarik. Iya, Hanako. Dan ini jujur lagi seru banget. Jadi kemarin kan baru beberapa chapter yang lalu baru terbit. Anggap saya nggak dengar tukang roti ya guys. Anggap saya kalian tidak dengar tukang roti, oke? Anggap saya kalian tidak dengar tukang roti, oke? Hanako nggak serem kok. Maksudnya iya, Hanako itu hantu, cuman bukan komik horror guys. Anggap saya kalian tidak mendengar tukang roti, oke? Tukang roti tidak lewat, tidak lewat. Ada pumpkin. Wow, gift di showroom tuh benar-benar bermotivasi sekali. Kok motivasi? Beragam. Lu bahasa Indonesia apa kenapa sih? Dabuma warna hijau. Oke, rambutnya udah lewat kan? Nah, mari kita lanjut. Ini ada Cherry. Ini Cherry yang terakhir. Kalau kalian tahu Cherry itu semacam Nakayoshi. Jadi satu komiknya tuh kayak ada komik-komik lain. Jadi kayak kompilasi apa komplikasi sih? Pokoknya kayak gabungan dari manga-manga lain. Kayak Nakayoshi gitu deh. Dan dulu aku tuh nggak terlalu pingin ngumpulin Nakayoshi, tapi aku lebih tertarik sama Cherry. Karena dulu tuh aku kan, kalian tahu kan, Miko itu dulu kan di komik yang namanya Ciao. Jadi di Jepang tuh ada kayak gini juga, setahu aku kayak Cherry sama Nakayoshi gitu namanya Ciao. Dan Miko itu ada di Ciao. Dan waktu baca Miko tuh aku kayak mikir aku pingin ngumpulin komik yang isinya komik-komik lain juga. Kalian ngerti gak sih maksud aku? Ya seperti itulah motivasiku membeli Cherry.
Oh bukan komplikasi, oh kompilasi berarti. Ya udahlah ya itulah, ya itu kalian ngerti kan tapi ya. Miko guys, bukan Piko. Lebih suka cerita di Cewi daripada di Nekoishi. Iya benar, tapi nggak sih, maksudnya kalau di Cewi tuh lebih terurut gitu, maksudnya genrenya itu. Kalau Nakayoshi tuh lebih beragam dan kadang lebih pusing. Oh kompilasi, terima kasih. Berarti kompilasi, oke. Terima kasih. Ini adalah pelajaran bahasa Indonesia. Oke, mari kita majalah komik. Oh majalah komik. Oke, tuh ternyata tuh majalah komik. Ya ampun, ini adalah edukasi. Oke, mari kita lanjut. Di sini ada, aduh ini kenapa covernya sudah tidak terurus. Lihat, ini ada namanya Cute Twinkle Collection. Jadi kalau kalian lihat dari covernya itu tuh udah kelihatan kayak shoujo banget. Dan ini tuh salah satu manga yang kayak manis banget. Kayak ini tuh tentang cerita dia tuh kayak seorang desainer baju-baju lolita yang cute-cute gitu. Dan ini salah satu komik favorit aku, kayak all time favorit, karena kayak manis banget dan komedinya tuh lucu aja gitu. Benar. Iya, mode hancur, maaf ya. Ini tuh aku beli waktu SD kalau nggak salah, karena tertarik melihat. Kalau dulu kan anak-anak pasti kalau ngeliat sesuatu yang lucu-lucu pasti kayak wah lucu banget, mau beli. Terus akhirnya aku beli. Terus dari SD inilah kenapa kita harus menjaga barang. Oke, lanjut. Ini ada salah satu favoritku juga. Yang penting bukan Yurik. Bukan, aman. Jadi ini sama kayak yang ngarang Cute Twinkle Collection tadi, itu Pao Akira, salah satu komik favoritku juga. Dan itu kayak gambarnya manis gitu dan cowoknya ganteng. Jadi ini tuh salah satu sebuahku. Jadi ini tuh juga salah satu all time favorit aku. Dan ini lebih ku rekomen sih, dan ini kayaknya masih ada deh di toko buku itu. Soalnya kalau yang tadi sudah jarang terlihat di toko buku. Dan sepertinya kita masih ada tumpukan yang satu lagi. Tunggu sebentar. Dan ini yang ditumpukan terakhir ada tentu saja rusak lagi. Ini namanya ada Kirari Collection. Jadi aku tuh tahu Kirari tuh pertamanya dari game DS. Dan waktu aku tahu ada komiknya gitu, tentu saja langsung aku mau. Dan ini tuh kayak light banget, maksudnya bukan komik yang berat sama sekali. Ini tuh juga lebih ke one shot gitu, jadi setiap chapter tuh kayak beda-beda. Dan itu sangat rekomen mungkin kalau kalian mau yang light, tapi mungkin sudah tidak ditemukan lagi di toko buku karena sudah lama banget itu. Oke, mari kita taruh dulu tumpukan yang tadi. Tunggu sebentar ya guys, kita taruh dulu. Menumpuk sekali komik-komik ini. Dan mari kita ambil. Ada gamenya kan kalau nggak salah. Iya, aku tuh awalnya dari gamenya gitu, yang game di DS, karena aku lihat covernya kok mirip, jadi langsung aku ambil. Oke. Yang paling favorit yang mana, Nabila? Kalau dari tumpukan yang tadi, yang paling favoritku adalah ini. Sebenarnya sih tergantung genrenya juga ya. Aku juga suka kayak tadi Hanako, cuman kalau salah satu komik yang selalu pengen aku baca terus ini. Terus ini juga cowoknya ganteng. Aduh kepencet. Oke, mari kita lihat-lihat dulu. Entar ya guys, nanti kita lanjut ke tumpukan berikutnya. Ada taco. Ada burger, Kanala Steam burger, lucu sekali. Lucu. Kalau adik sepupu minta baca, dikasih baca nggak? Ini salah satu yang pernah aku alami juga, karena adik sepupuku tuh masih kecil dan masih belum mengerti. Jadi kadang tergantung, kalau misalnya emang dia terlihat seperti memang menarik mau baca, aku kasih pinjam. Tapi kalau misalnya cuma buat di flap gitu doang, tidak, terima kasih. Halo Nabila, salam dari Bogor. Halo Bogor, aku Nabila. Nabila nunggu AOT juga nggak? Nunggu dong. Tapi karena
itunya ganti mungkin bakal lebih beda. Oh ya, nanti aku juga mau ngasih tahu yang aku baca di online. Soalnya tapi aku lebih menyarankan buat beli baca buat beli baca buat beli komik aslinya ya guys, jangan seperti aku ini. Tapi aku tuh kadang banyak manga yang susah diterbitin di Indo, jadi kadang mau tidak mau harus rusak nggak kalau sepupu pinjem. Selama ini belum pernah minjemnya sih. Ini bukan berarti aku sepupu yang jahat ya kalian, karena dia tidak pernah minta, jadi aku tidak pernah mengasih. Udah, aku mau lihat dulu dong, lihat kalian. Ih, lucu banget, ada kuda, ada apa lagi nih, ada kucing. Kalian lucu-lucu dong avatarnya. Ada apa lagi nih? Ada ikan. Wow, apakah itu Nemo? Ada kucing. Ada kucing lagi. Dan ada kucing. Kucing banyak ya. Aku lucu nggak? Lucu dong. Kalian lucu-lucu. Itu kok nggak ada penguin ya? Tumben. Ada penguin deng. Ada. Wah, beragam sekali. Iya, ada taco. Takonya kok gede. Wow. Taco. Kucingku berjubah. Iya kak, gagah sekali kucingnya. Wait. Aku pencet lagi. BTW, kalian ada ide nggak buat showroom selanjutnya? Maksudnya aku belum tahu juga sih kapan, cuman mungkin aku bisa memilih sesuatu yang kalian inginkan. Karena kan gak enakannya aku yang asik sendiri. Aku burger biar Nabila lapar. Kok kalian tahu sih? Tapi aku udah makan tadi. Di sini aku makan. Nabila house life. Good. Oke, good. Oke. Mari kita tunggu. Oh, ini dia. Apapun temanya aku tetap nonton. Malu. Mabar Genshin Impact, jangan ya. Aku sampai sekarang belum nyoba Genshin Impact. Aduh, aku masih ragu. Tapi kayaknya aman-aman aja ya. Selanjutnya ngegacha. Tapi aku bingung kalau gacha tuh kalian nggak apa-apa, maksudnya misalnya kayak main gitu terus kalian kayak ngeliatin dong, itu apa tidak apa-apa? Ya maksudnya aku juga ngobrol sih, tapi maksudnya kalian kayak ngapain ya anak gitu, enggak kan? Tar dulu. Misalnya kayak aku kayak teret, kalian kayak cuma nontonin, apakah bingung? Teret. Bisa share screen nggak? Nah, itu yang aku bingung. Aku nggak tahu cara share screen, dan aku kayak mencoba mencari tutorial, dan tentu saja tutorialnya penuh dengan bahasa Jepang dan saya tidak mengerti. Kemarin sih katanya kalau showroom lewat PC atau laptop sih katanya bisa, cuman aku tidak menggunakan showroom di PC. Main Arknights dong, hehe. Aku sempet tidak main game dulu dalam beberapa hari ini, cuma login doang gitu. Nah itu guys, iya kan, kayaknya aku masih bingung sih kalau share screen gitu. Tapi kalau misalnya kayak yang tadi aku ngomong gitu, apakah tidak apa-apa? Atau kayak cuman showroom ngobrol-ngobrol doang gitu, atau 2 jam beneran gak ngapa-ngapain? Aneh-aneh sekali manusia seperti saya ini. Ya, ada Daruma biru lagi. Lucu. Ini bintang-bintangnya rata-rata biru sama hijau. Ini kalian bisa janjian gitu gak sih bintangnya? Atau enggak ya? Atau bisa milih gitu? Atau ini terima kasih Darumanya. Lucu. Iya, karena keseharianku tuh cuman 24 jam gak ngapa-ngapain. Oke, mari kita lanjut dulu ya guys. Nanti aku baca-bacain lagi komennya, oke? Dan di sini ada, jangan kaget ya, please jangan kaget.
jangan kaget. Lihat, ini udah nggak ada. Taduh. Jadi ini udah nggak ada. Jadi ini udah nggak ada covernya. Jadi ini udah nggak ada covernya. Maaf. Jadi ini komik tuh, ini udah, ini koleksi mamaku, bukan. Jadi aku udah dari bener-bener aku kecil, bukan yang zaman aku SD lagi. Jadi ini karena inilah tidak ada covernya. Jadi minta maaf. Jadi ini adalah Kami Kama Karin. Kalau kalian tahu, ini salah satu anime zaman dulu favorit aku, dan walaupun ini dulu tuh, tapi artnya tuh dari dulu tuh udah lucu gitu. Dan jujur ini ceritanya tuh ternyata sebagus itu. Dulu kan aku waktu kecil kan baca kayak nggak, ini apa sih, oh iya bagus-bagus gitu doang kan. Tapi aku waktu sekitar udah agak lamaan aku pernah baca ulang lagi, dan ternyata ceritanya tuh emang semenarik itu. Jadi ini salah satu favoritku juga. Ini udah nggak ada covernya, udahlah, sudahlah. Iya, dan Kami Kama Karin itu juga dulu juga pernah tayang di Spacetoon dan bagus. Tapi kalau animenya kelihatan sih kayak anime zaman dulu. Kalau komiknya tuh artnya tuh dari dulu tuh udah lucu banget gitu. Jangan bilang isinya ada yang hilang selembar. Kok kalian tahu? Haha. Memalukan. Iya, ada Daruma. Wah, Darumanya ada yang sampai 100. Terima kasih Kanala Stima. Wow, 100 Daruma, kita bayangkan 100 Daruma. Oke, mari kita lanjut. Ini ada, ini kalau kalian tahu ini Scary Lesson. Jadi ini tuh komik horror one shot gitu, tapi maksudnya tuh ini tuh bukan yang sekedar cuman horror doang. Jadi ada ceritanya tuh, dan setiap ceritanya tuh kayak make sense dan membuat kita sadar gitu loh. Dan ini belakangan ini aku pinjemin ke Sinta. Halo Sinta, kalau kamu nonton ini, iya itulah pokoknya. Atau mungkin kamu sedang tidur, ya halo lah. Dan iya, aku saranin kalian untuk baca ini sih kalau yang suka horror, soalnya hantunya tuh beneran gak main-main, serem banget. Dan aku tuh kalau baca ini tuh pasti kakakku duluan yang baca. Jadi nanti dia selesai baca, terus nanti hantunya ditutupin, terus baru aku baca. Haha, memang pengecut. Jadi aku nggak ngeliat hantunya, kecuali kalau lagi penasaran banget. Kayak Corpse Party enggak, soalnya kalau Corpse Party kan lebih ke gore. Kalau ini tuh horror gitu loh, dan setiap ceritanya tuh ada yang bikin sadar gitu. Maksudnya ya gitu, kalian ngerti nggak? Oke, kalau tidak mengerti baca saja ya. Oh iya, dan ini tuh juga ada yang kayak, ini kan Scary Lessons, dan ada juga yang namanya Scary Lessons Return. Dan Scary Lessons Return itu ada kok di toko buku, kayak masih up to date gitu. Hantunya di Tipex. Oh iya ya, kok nggak kepikiran ya. Tapi kalau di Tipex nanti nggak kelihatan lagi kan, kadang masih itu. Oh my god, Sinta ngechat guys. Ih, ada Masya, kamu nonton ya? Halo Masya, halo Masya. Hihi. Nabila ada yang titip salam dari Kota Palu. Halo, aku dari rumah. Jangan nonton Junji itu, kamu masih kecil, terlambat, saya sudah membacanya. Tapi kalau Junji itu tuh lebih disturb, apa sih bahasa Inggris ya, itulah pokoknya. Cinta nggak nonton guys, tadi dia lagi ngechat katanya masih ada atau enggak. Halo Kak Masya, kalau Kak Masya katanya lagi nonton, aduh malu. Disturbing, iya itu. Maaf ya guys, bahasa Inggrisku memang kadang sedikit lemot. Oke, mari kita lanjut ke selanjutnya. Ini ada namanya There's Something About Nekota. Jadi ini tuh aku awalnya tuh baca karena aku kira pengarangnya ini tuh artnya tuh sama kayak ini, dan ini tuh walaupun horror tapi artnya bagus banget. Jadi aku baca ini kan karena aku kira artnya sama, tapi ternyata beda. Dan ini juga seru, aku tuh awalnya baca online. Nah terus nggak lama kemudian bukunya keluar kan.
Tapi sampai sekarang nih, ini tuh baru dari 1 sampai ke 4 dan belum terbit lagi. Itu udah lama banget. Kenapa ya kalau kayak gitu ya? Kadang suka menyebalkan. Teret. Apakah terlihat Masya? Ayo Masya. Dan mari kita lanjut. Ini ada Akatsuki no Yona. Ini masih yang nggak tahu ke berapa, soalnya yang baru-baru udah pada nggak tahu kemana. Jadi ini tuh karena aku suka banget sama heroinnya, kayak beneran tipe-tipe heroin yang kuat, bukan kuat maksudnya nggak menye-menye gitu. Jadi aku memutuskan untuk ngikutin komiknya. Teret. Oh, kalau tidak laku tidak diperpanjang. Sayang ya. Oh, ada juga ya yang kayak gitu ya. Ternyata seperti itu. Oke. Taruh. Wah, kepencet. Ini rumahnya lucu, pada ngumpul, masa lucu sekali. Dan mari kita lanjut. Ini ada tentu saja Attack on Titan. Jadi aku tuh kenapa sih kok kalau ngomong kenapa aku ngikutin Attack on Titan di komik, karena kalau misalnya baca Attack on Titan online itu pusing. BTW ada disco guys. Disco dari siapa ini? Turut Kaviot, halo Kaviot, ayo berdisco. Teret. Oke, mari kita lanjut. Jadi karena tuh dulu aku pernah baca AOT kan di online, dan itu tuh kayak pusing, nggak tahu kenapa, kayak susah aja mencernanya. Jadi aku memutuskan untuk beli langsung aja. Betul, ini baru ke-11 karena yang baru-baru tuh aku lupa tahu pada di mana. Maaf ya, mau suka menunjukan barang. Duh, aku ingin spoiler AOT. Tidak, jangan. BTW AOT tuh udah banyak banget spoilernya di mana-mana. Ya sudahlah ya. Teret. Dan ayo kita lanjut. Ini ada jadi ini ada Kami sama Hajime Mashita, Kami sama Kiss. Walaupun di judul Indonya tuh Ciuman Dewa, tapi ini tuh komik lama dan nggak lama banget sih, maksudnya animenya juga anime lama, tapi ini tuh aduh bagus. Pokoknya walaupun kalian nggak suka romance, ini tuh masih ada bumbu spiritualnya gitu, masih ada apa ya, ini juga kayak yokai gitu, kayak kitsune atau gitu dan pokoknya ini bagus. Dan ini artnya juga cantik dan lucu banget. Jadi aku menyarankan kalian ini, mungkin walaupun kalian tidak suka romance, tapi itu bagus. Dan endingnya tuh ini pokoknya ini bagus. Oke, ini bagus. Oke, mari kita lanjut. Ini juga namanya anggap saja itu anggap saja itu tidak terjadi. Oke. Dan ini ada Inari Konkon Koi Iroha. Ini tuh juga ada animenya gitu. Betul, yang tadi ini juga ada animenya ya guys. Dan ini juga ada bumbu-bumbu spiritualnya kayak kitsune, maksudnya kayak tentang dewa-dewa gitu. Dan ini tuh beneran bagus. Ini tuh ada 1-10. Maksudnya ini tuh bukan tentang romance banget, lebih ke kayak friendship, pokoknya relationship antara manusia atau dewa. Pokoknya ini bagus deh, ini juga bagus dan gak terlalu berat banget, dan ini lucu banget. Tapi kalau nggak salah komiknya tuh cuman kalau nggak salah animenya tuh cuman nyampe setengah gitu, jadi aku sarankan untuk membeli komiknya. Jadi bisa berubah gitu kan ceweknya, iya, yang dewanya itu bisa berubah jadi berubah. Dan yang tokoh utamanya itu tuh kayak bisa ada kekuatannya gitu loh. Animenya bagus, tapi ceritanya cuma setengah gitu, jadi aku sarankan untuk membaca lanjutannya. Pernah lihat Inari Konkon di Animax? Ya, nonton kak. Mari kita lanjut. Ini ada tentu saja yang dari tadi kita bahas. Ini yang sudah rip, tapi aku tuh nggak ngikutin banget.
Jadi banyak episode-episode film yang gak aku tonton. Ini aku tuh cuma ikut nonton kalau kakakku lagi nonton doang, beneran deh. Dan komiknya ini aku cuma baca yang kakakku beli aja, maksudnya nggak semuanya gitu. Jadi aku cuma mungkin tahu beberapa arc-nya doang gitu, bukan yang hardcore fans Naruto, bukan guys, maaf ya. Tapi maksudnya kalau ditanya selebihnya cerita tentang apa, aku tahu sih itu kok. Tuh login untuk Naruto. Dan mari kita lanjutkan. Dan ini ada Vampire Knight. Kalau kalian tahu, ini tuh animenya bagus banget, artnya dulu waktu zaman dulu ya, makanya aku kayak ngikutin komiknya. Dan sebenarnya ceritanya bagus sih, cuman endingnya, tapi bagus sih ceritanya ya, lumayan. Dan ini juga salah satu komik yang suka bikin pusing kalau dibaca online, jadi kita gitu. Tapi ini udah lama banget masih ada. Dan ini juga dulu ada gamenya gitu, terus kayak gamenya tuh kayak otome game gitu, jadi bisa milih, dan aku suka gamenya. Haha. Endingnya nggak terlalu suka juga, iya kan, endingnya tuh kayak ya nggak apa-apa sih, ya sudahlah ya, yang penting itunya bagus. Gamenya tuh kayak otome game gitu. Dan ini ada Hayate no Gokoku ya kalau nggak salah bahasa Jepangnya. Ini tuh awalnya aku nontonnya malah dari OVA-nya, bukan animenya. Hahaha, emang suka aneh-aneh. Tapi karena waktu itu aku nonton OVA-nya dulu, jadi aku kayak udah nggak ngerti kan. Nah terus aku lanjut ke animenya dan ternyata ada komiknya. Tapi ini nggak dari satu, soalnya aku baru tiba-tiba nemu, terus tiba-tiba nggak nemu lagi. Ya udah gitu aja. Iya, Gotoku. Dan ini tuh openingnya bagus, jadi aku suka. Dan ini ada, lanjut, kita ada ini Magi, tapi yang Shinbad no Bouken, petualangan Shinbad. Jadi aku tuh suka banget sama Magi karena ceritanya tuh bagus dan endingnya pernah dibawain Nogizaka. Wow. Dan aku ini balik deh. Dan aku memutuskan buat, dulu ini kan belum ada animenya, udah ada animenya nggak sih yang ini, yang Shinbad no Bouken? Belum tahu deh, pokoknya kalau nggak salah udah deh, atau belum ya, karena tapi kalau dulu kan belum ada animenya, jadi aku memutuskan untuk beli komiknya. Tapi aku belum ngikutin Magi yang sekarang, malah belum apa namanya, belum baca Magi yang terakhir, karena aku tuh kalau komik Maginya ada sih, cuman setengah gitu, nggak dilanjutkan lagi karena aku lupa mau ngoleksi. Iya udah ada ya, belum nonton, maaf ya, aku ngikutin komiknya tapi kok, tenang saja. Aku kadang suka lupa nonton animenya. Dan Magi tuh aku suka bingung sih, soalnya Magi tuh sebenarnya sebagus itu tapi lumayan jarang gak sih, maksudnya bukan berarti underrated sih, cuman jarang terlihat dibahas aja, padahal bagus banget itu. Dan mari kita lanjut, ini ada namanya Love Always So Close. Ini tuh kayak romance, cerita tentang murid yang suka sama gurunya gitu. Dan waktu itu aku ngikutin ini karena yang main live actionnya kalau nggak salah Yamashita. Jadi karena aku yang main Yamashita, jadi ngikutin aja sih ini. Sebenarnya nggak terlalu waktu itu nggak ada niatan pengen beli ini, nggak terlalu sih, cuman karena yang main Yamashita jadi wow, kita membaca ini. Mari kita lanjut. Dan ini ada Hellgirl, tapi ini yang return. Jadi ini tuh kayak semacam one shot gitu juga. Sebenarnya nggak horror sih, ini tuh banyak yang bilang horror, tapi menurut aku tuh ini tuh lebih ke apa ya, cerita-cerita yang bisa buat kita sadar gitu. Kenapa bahasa aku kayak cerita-cerita yang ada maknanya gitu. Dan menurut gua tuh kalau lebih horror mana, menurut gua lebih horror yang tadi, yang Scary Lesson. Kalau buat horror ini sebenarnya nggak terlalu banget. Iya tuh ada yang menceritakan di komen. Tapi bagus, ini kayak lebih apa namanya, ada cerita maknanya gitu, jadi kalian bisa begini.
lebih nggak terlalu horor sih. Jujur kaget Magi nge-level Big 3. Iya, soalnya Magi tuh bagus dan animasinya juga bagus. Aduh, tunggu sebentar ya guys, sedang memindahkan ini. Dan ini ada The World Gods Only Know. Kalau kalian tahu, ini tuh salah satu yang aku kemarin bilang yang di anime showroom kemarin. Dan aku ngikutin komiknya karena kalau yang di animenya tuh masih yang cerita tentang awal-awal mereka cuma nangkep gitu doang, dan di manganya tuh yang di arc selanjutnya tuh lebih complicated dan ceritanya lebih bagus. Jujur waktu awal-awal menurutku tuh lumayan bosen karena kayak ya begitu-begitu aja, tapi udah yang arc selanjutnya tuh itu udah keren banget dan aku sangat menyarankan komiknya. Chihiro, iya benar, tim Chihiro. Iya, kami nomor Sekai Makun ya. Dan aku tentu saja mengikuti ini karena ada kanon Naobun. Iya, cewek-ceweknya Kami Nomi tuh cantik-cantik banget, jadi aku menyarankan kalian kalau mau cuci mata mungkin. Artnya di animenya juga bagus. Terus cosplay dong, apa aja yang kamu suka? BTW kemarin aku cerita kan aku habis beres-beres lemari dan ternyata banyak banget baju-baju cosplayku yang udah kekecilan guys, jarang dipakai. Oke, mari kita lanjut. Di sini ada Date Note. Ini kebaca nggak sih? Nggak tahu lah. Ini juga covernya udah buluk gitu. Ya sudahlah ya. Jadi aku kenapa baca Date Note? Karena kalau nonton animenya itu nggak pusing sih, cuman lebih kalau manga tuh kayak kalian tuh bisa kayak oh ini kenapa ya tadi ya, oh ya begini, jadi kayak kalian lebih bisa ngerti gitu kalau baca komiknya. Jadi aku memutuskan untuk koleksi. Dan tentu saja di selanjutnya ada ini apa nama animenya, Kaicho wa Maid-sama. Ini yang komik terakhir, aku tuh cuma ngikutin yang 5 terakhir gitu. Dan ini tuh sebenarnya sangat anime romance yang sering banget dibicarakan. Bagus sih, cuman aku kadang mikir kalau misalnya nih dia kan awalnya kayak ceweknya tuh kayak tsundere gitu, tapi kalau kenapa ya kalau misalnya romance nih saya ceweknya tsundere, tapi kalau udah jadian tuh tsunderenya hilang gitu kan, ngerti gak sih? Jadi nggak ada tsunderenya lagi. Tapi ini enggak sih, ini bagus dan endingnya memuaskan seperti yang sudah kita semua tebak. Wow, ada disco lagi tadi, aku nggak sempat lihat. Terima kasih Karyo diskonya. Mari kita berdisko walaupun sudah tidak ada. Ini rumahnya lucu banget sih, tapi masa kalau di screennya tuh nggak kelihatan banyak, tapi ini tuh banyak sebenarnya. Kenapa? Tunjukkan rumahku. Kenapa showroom? Ya ada rumah biru lucu-lucu. Iya, ada lollipop Halloween. Lollipop Halloween tuh kira-kira rasanya apa ya guys? Oke, mari kita lanjut. Ini ada Ijime. Jadi aku tuh sering banget ngikutin Ijime. Ini yang The Lonely War. Tapi ini tuh ya itulah pokoknya lah. Dan maksudnya ini tuh kayak banyak banget jenisnya, kayak ada Ijime yang apa, dan kebanyakan ceritanya tuh tentang main topiknya tuh tentang bullying. Jadi ini mungkin bisa menjadi apa ya, maksudnya bisa membuat orang-orang yang sedang down mungkin buat baca ini. Dan ini bagus banget, maksudnya nggak berarti tuh kita tuh harus menjadi orang yang jahat gitu, gimana ya ngomongnya ya gitulah pokoknya. Ini tuh kayak main topiknya tentang bullying. Mungkin ini bakal bagus banget kalau dibuat anak-anak yang zaman sekarang, yang SMP, SD begitu. Dan kalau nggak salah Ijime tuh mungkin yang ini udah nggak ada lagi, cuman maksudnya dia tuh masih sering ada series yang masih ada di toko buku kayaknya. Maaf ya, aku lagi nggak sering baca komen, suka asik sendiri. Idoling atau seiyu coba buat next showroom, tapi aku bingung
maksudnya kalau seiyu aku ngapain gitu, maksudnya kayak cuman nibu-nibuin doang atau seperti apa, atau oke, nanti aku akan berpikir kalau bisa. Next seiyu sama Clover dong. Oh iya, aku juga kadang tuh suka bingung kalau Clover nih. Maksudnya kalau inget kan yang showroom aku pertama kan aku cuman kayak gambar terus aku taruh sini. Itu tuh kalau kalian kayak gitu aku nggak apa-apa. Kalau aku kayak gitu kalian nggak apa-apa kah? Soalnya aku juga nggak tahu kan cara buat. Aku sebenarnya tahu sih kalau misalnya buat kayak naruh gambar doang, tapi gambarnya tuh nggak gerak, apa tidak apa-apa. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Ini ada Horimiya. Kalau ini tuh romance juga shoujo, dan belakangan ini mau dibikin animenya, baru mau rilis, dan aku ngeliat animenya tuh kayaknya artnya bakal bagus banget karena dari trailernya tuh udah bagus banget. Dan ini ceritanya bagus sih, maksudnya nggak cuman romance yang itu doang, ini tuh lebih ada cerita plot yang bagus dan ada komedinya juga. Dan ini ada The Hazy Flower of Yoshiwara. Ini tuh kayak tentang di zaman Edo gitu, kayak gadis modern yang di zaman Edo, dan ini ada plot twistnya dan aku suka ini kayak ceritanya tuh kompleks banget, bagus, dan lumayan ikemen gitu deh. Dan ini ada yang dari tadi ditanyakan, ini ada One Piece yang ke 62. Jadi kayak Naruto tadi, kalau aku tuh cuman ngikutin yang kakakku misalnya lagi nonton One Piece, oh ya udah aku ngikut nonton aja walaupun aku nggak tahu itu ngapain gitu doang, bukan yang ngikutin banget sih. Cuman mungkin suatu hari nanti aku bakal nyoba nonton, tapi aku nunggu tamat dulu berarti, dan itu tidak tahu kapan. Ya mungkin tapi aku sering baca komik-komiknya sih, kayak misalnya kan kakakku sering ngoleksi walaupun lengkap gitu, misalnya dari 62 ke 65, tapi tetap aku baca sih walaupun aku kadang tidak mengerti ini sedang terjadi apa ini. Dan kayaknya tadi ada yang belum aku sebutin, tunggu sebentar ya, aku cari dulu. Mari kita bereskan ini dulu. Oh ya, ini juga ada The Three People, ini kayaknya yang terakhir. Jadi ini tuh kayak komik filosofi yang bikin kalian muter otak. Ini tuh nggak pusing sih, cuman kalian bakal bertanya-tanya dan berpikir kalau kalian baca ini. Dan ini juga karangannya Tamiki Wakaki, kayak yang tadi ngarang komik The World Gods Only Know, Kaminomi. Dan ini kayaknya masih banyak di toko buku, jadi silahkan dicari. Dan sekarang kita kita bereskan nih dulu. Dan sekarang aku mau ngeliat, aku tadi udah ngelis beberapa komik yang lagi aku baca online. Jadi kalau yang ini yang pernah aku ikutin baru itu doang, kayaknya banyak juga sih yang masih nyelip, aku lupa kadang aku taruh mana ya. Jadi itulah tadi komik-komik yang sudah koleksi. Ini tuh sekarang komikku lagi kayak, lemari komikku kayak berantakan banget karena tidak dibereskan dengan benar. Kalau kalian mau baca sih bukan berarti kalian harus baca semuanya sih, lebih ke yang tadi aku sebutin aja, kalian lebih merasa cocok ke yang mana. Daruma lucu sekali. Tapi kalau di layar tuh nggak kelihatan, lebih kelihatan yang lain gitu, Darumanya tidak terlihat. Ih, ada love, wow. Oke, di sini ada berapa orang sih? Aku pengen nyebutin semuanya deh. Oh, ada 2338. Oh, ternyata tidak mungkin disebutkan semua. Kirain bisa, deng. Memang suka halu anak ini. Oh, oke, mari kita mulai. Aku mau baca yang komik-komik yang udah aku baca online tuh dulu. Aku mau lihat listnya dulu karena aku sering lupa, jadi harus aku catat gitu. Yang aku baca sekarang itu ada namanya ini Tokimeki no Ikeni, dan ini awalnya aku kira tuh kayak komik shoujo biasa, soalnya awalnya tuh bener-bener kayak romance biasa aja, kayak ceweknya malu terus kayak ceweknya tuh tipe-tipe cewek yang nolep, yang suram gitu, terus kayak ada cowoknya bla bla. Dan ternyata ada plot twistnya. Ternyata tuh pokoknya keluarga si ceweknya tuh ini pokoknya keren, dan aku menyarankan buat baca. Tapi kalau kalian nggak terlalu suka
gore atau kadang sering gampang jijian, mungkin tidak usah kali ya, cuman mungkin silakan kalian coba cari dulu. Oke, aku mau lihat ini nih. Ada rumah ada rumah lucu. Oke, lanjut. Kita ada namanya ini perlu warning sih, Sachi no One Room. Jadi ini tuh agak berat mungkin plotnya, aku tidak terlalu menyarankan. Ini juga bukan bacaan yang light dan mungkin tidak untuk semua umur. Jadi cerita tuh kalian bisa cek sendiri sih, judulnya Sachi no One Room. Terus ada Aishi no Yue Charlotte. Ini tuh aku baru baca chapter satunya doang, seperti tipikal diriku sekali. Dan waktu itu aku baca chapter satunya tuh lumayan seru, tapi aku baru masukin ke list, belum sempat aku baca lagi. Lalu kakiku pegal, mau aku lurusin dulu ya sebentar. Oke, sudah. Mari kita lanjut. Ini ada May I Ask for One Final Thing. Ini tuh manga kayak kerajaan gitu. Kenapa aku baca ini? Karena heroinnya tuh bukan heroin yang menye-menye, bener-bener kayak putri yang gagah gitu, yang anggun, yang ada beneran vibe putrinya. Jadi aku suka. Dan ini ada satu lagi yang sepertinya power warning, judulnya Ijimeru Yabayatsu. Jadi itu ceritanya tentang kayak ada cewek yang kena bullying oleh salah satu teman sekelasnya gitu, dan ternyata ceritanya tidak hanya sampai situ saja. Banyak plot twistnya, jadi silahkan kalau kalian tertarik. Dan ada tidak terlihat, yang aku pernah kasih tahu di Twitter, judulnya tuh This Love Cannot Be Any More Beautiful. Ini tuh udah tamat dan aku pernah share di Twitter kalau nggak salah. Kalian tau nggak? Kan follow aku tidak. Dan ini aku suka soalnya aku tuh udah lama banget tidak bucin karakter cowok kan. Soalnya aku kan jujur bukan orang yang gampang nge-spoin gitu, tapi ini karakternya ganteng. Dan ini ceritanya bagus. Apa ya, ini kayak vibe-nya tuh kayak vibe The Promised Neverland, tapi nggak seberat itu sih, nggak seberat TPN. Tapi kalau mungkin kalian suka The Promised Neverland, kalian mungkin bakal suka ini. Dan ini nggak sepanjang The Promised Neverland juga. Mari kita lanjut. Ada Kakek Guru, itu kemarin aku baru selesai baca terakhir, yang masih chapter 76. Dan ya kalian tahu sendiri kan ya Kakek Guru. Dan ada Burn the Witch. Ini kalau nggak salah animenya season ini atau season depan, aku kurang tahu. Dan tentu saja aku baru baca chapter 1 doang, tapi karena aku tertarik, jadi aku udah masukin ke list. Dan ini yang lagi aku baca itu ada Chainsaw Man. Jadi kemarin tuh bahkan tadi aku baru lagi baca chapter 60-an Chainsaw Man karena ternyata seru, tapi aku masih penasaran kelanjutannya. Dan yang pernah aku baca ada Yamada-kun and the Seven Witch. Ya aku ada komiknya, tapi aku tahu mana ya, lupa. Yamada-kun to Nanani non Majo, karena awalnya tuh kan aku nonton animenya, terus aku merasa tidak puas, jadi aku harus membaca komiknya. Dan ini salah satu manga yang aku suka sih, walaupun agak harem gitu kan, tapi ceritanya tuh maksudnya kan ada banyak yang cuman harem doang, nggak ada plotnya lah, nggak ada. Tapi itu plotnya tuh lumayan bagus, jadi aku lebih suka. Dan ada ini aku lupa judulnya, pokoknya tuh aku nggak tahu kalian bisa nebak atau enggak. Jadi ceweknya tuh rambutnya pendek, terus warna ungu gitu, dan cowoknya tuh kayak tipe-tipe pangeran gitu. Kalau nggak salah kayak judulnya tuh ada Sundere Kuro Ouji-nya gitu. Itu tuh ceritanya tentang ceweknya tuh, jadi dia tuh kayak masuk ke sekolah. Nih kalau nggak salah ya, udah lupa juga nih. Ceweknya tuh kayak masuk ke sekolah, dan di sekolahnya itu tuh kayak ada OSIS-nya gitu. Ya anggap aja OSIS, bukan OSIS sih, tapi
anggap aja kayak OSIS, jadi kayak ada OSISnya gitu. Nah OSISnya itu tinggal di suatu asrama, dan itu tuh OSISnya itu tuh kayak cuman, kan terlihatnya kayak OSIS yang perfect gitulah, yang sempurna, yang baik, tapi ternyata tuh mereka tuh kayak punya kepribadiannya sendiri-sendiri gitu. Apa ya judulnya, aduh maaf ya lupa. Oke, mari kita lanjut saja. Tapi ada yang kalian ingat gak? Tahu tapi lupa judulnya. Iya kan, kalian tahu kan? Kalian tahu nggak? Sudah, kalau nggak tahu ya udah ya. Yamada yang dari Beelzebub bukan bukan kak, ini beda lagi. Iya Yamada Kun. Soalnya Yamada Kun tuh jauh. Kalau animenya kan kayak maksudnya belum diceritain secara lengkapnya gimana. Dan itu juga sebenarnya ada plot twist sedikit kan ya, yang akhir-akhir. Kalau kalian merasa sudah nonton mungkin kamu menyadari. Bukan apa ya nama judulnya ya. Pokoknya cowoknya tuh rambutnya pirang. Tapi bukan kuning kayak pirang kan kuning, maksudnya kalian tahu kan maksudku, ya udah ya. Oke, mari kita lanjut dulu. Ini ada Kyokai no Rine. Jadi Kyokai no Rine ini tuh pengarangnya sama kayak pengarang Inuyasha. Dan dulu tuh aku kayak salah satu fan berat dari yang ngarang Inuyasha ini kan, kayak Inuyasha, Ranma Super 2 atau Kyokai no Rine. Jadi aku baca semuanya. Dan Kyokai no Rine ini juga ada kayak bumbu-bumbu spiritualnya gitu. Aku ada komiknya tapi aku taruh mana ya? Ya sudah lah ya. Jadi kayak ada bumbu-bumbu spiritualnya juga. Dan kayak apa ya? Ini tuh kalau kalian suka Noragami mungkin kalian bakal suka ini. Tapi ini tuh lebih slice of life. Maksudnya nggak seberat Noragami gitu, lebih kocak juga. Dan aku lebih nyaranin manganya sih, soalnya animenya juga ada, tapi nggak terlalu lengkap juga. Mari selanjutnya ada ya seperti yang tadi aku sebutin, aku tuh sering baca ulang juga Ranma Super 2, tapi itu susah nyari komiknya, jadi aku memutuskan untuk baca online. Dan yang ketiga ada ini juga karangannya dari yang pengarang Inuyasha, ada yang namanya Mao, namanya Mao doang, udah itu aja. Ini tuh juga aku baru ngikutin, kayak masih ada bumbu spiritualnya juga seperti yang kita harapkan, dan itu masih ongoing itu, jadi masih seru. Dan ini ada yang udah pernah aku baca, The Promised Neverland. Tadi kan aku udah, itu sebenarnya aku kemarin mau ngikutin manganya, komiknya, cuman belum sempet ke toko buku. Ada Promised Neverland ini juga kemarin aku baru selesai baca yang terakhir, dan sungguh plot twist ya, nggak plot twist juga sih ya, tidak disangka-sangka saja. Dan ada ya tentu saja yang sering dibahas orang-orang, Kimetsu no Yaiba. Kemarin udah lama kan, udah selesai katanya movie-nya Februari ya, tak mungkin nonton. Dan ini ada yang perlu aku baca, ada Egg Age. Ini jujur waktu itu kan volume 1 udah terbitkan di Indo, cuman waktu itu aku udah hampir mau ngumpulin, cuma ya itulah, kayak yang awalnya tuh kena kasus gitu, jadi komiknya dihentikan. Padahal itu bagus banget beneran deh, artnya tuh bagus, terus ceritanya, plotnya tuh kayak mengalir gitu, padahal tuh bagus. Terus ini ada Whispering You a Love Song. Ini tuh kalau nggak salah, aku lupa, kalau nggak salah ya, aku emang suka baca-baca genre apa aja sih guys, jadi jangan kaget. Dan ini setahu aku tuh plotnya tuh fluff banget, maksudnya kayak bener-bener shoujo yang kayak fuwa-fuwa lucu gitu. Dan ada ini manhwa judulnya The Archmage Daughter. Ini tuh kayak isekai gitu, tapi isekainya tuh kayak ada bumbu-bumbu magicnya gitu, jadi aku baca. Dan ini juga masih manhwa, bukan manhwa sih, ini kalau nggak salah Cina deh, Miss Not So Sidekick. Ini tuh masih manhwa, bukan manhwa sih, maksudnya masih isekai juga. Tapi yang aku suka tuh, ini kan dia kayak dari manusia biasa terus jadi virtual karakter gitu kan. Dan yang aku suka tuh, dia tuh bener-bener gak mau ganggu plotnya gitu loh, kayak bener-bener ya udah jadi side karakter aja, menikmati yang ada gitu. Dan
plotnya bagus dan artnya ini bagus banget, jadi aku sangat menyarankan ini. Dan terakhir ini yang masih aku baca juga ada The Soloist in a Church. Gimana ya cara bacanya ya? Oh my god, ini abis ini wow gak ada kamus. Soloist in a Church, gimana Soloist in a Church, itulah pokoknya tulisannya Soloist in a Cage. Jadi ini tuh kayak ceritanya tentang dia tuh ada di tempat khusus orang-orang yang udah pernah kena kasus. Ini bagus sih, jadi ceritanya tuh mereka tuh nggak berusaha kabur sih, pokoknya baca aja deh, ini juga bagus banget. Agak berat sih tapi mungkin, dan masih ada banyak lagi, tunggu, tapi aku ada kayak bukan di list yang ini, jadi tidak sempat aku tulis. Jadi apakah kalian, mari kita baca komennya dulu. Apakah kalian ada yang pernah baca yang tadi kusebutkan? Cage, oke, Cage, Soloist in a Cage. Oke, yang tadi judulnya Soloist in a Cage. Inilah showroom bahasa Inggris les. Hobi Mia baca nggak? Ini kan tadi ada Hobi Mia. Nonton kan dari awal. The Soloist in a Cage. Iya itu, iya. Lagi. Solo Leveling baca nggak? Itu kemarin baru masuk list yang mungkin bakal aku baca. Soalnya teman-teman kemarin pada nonton baca itu, nggak mau coba baca light novel. Dulu tuh aku pernah nyoba baca light novelnya Konosuba, tapi aku pusing. Jadi aku belum ada niatan untuk membaca lagi. Nabila punya Inuyasha nggak? Ada, tapi cuman 1 atau 2 volume aja, nggak ngikutin semuanya karena aku lebih nonton animenya. Kalian ada yang bener-bener komik atau manga favorit kalian nggak? Coba kasih tau dong, aku mau melihat selera kalian. Apa tuh? Lebih prefer manga atau anime? Tergantung sih. Kalau animenya hampir, biasanya tuh kalau buat cerita aku lebih ke manga, tapi kalau misalnya emang animenya mirip sama cerita di manganya mungkin bakal anime, tapi kayaknya lebih prefer ke manga sih. Strawberry Edge baca nggak? Baca, tapi aku nggak sampai habis karena aku tidak terlalu suka shoujunya. Saya aku Doraemon cupu banget. Enggak dong, aku juga baca Doraemon tapi nggak tahu nih di mana. Banyak banget komik-komik yang suka nyelip gitu, jadi kalau misalnya nih kalian temenku ke rumah aku, pasti dia nggak kaget kalau tiba-tiba nemu komik di sampingnya, soalnya aku emang kadang suka menaruh barang di mana-mana. Aku pusingnya baca buku biologi, sama kak. Kalau aku matematika sih kak, tuh satu-satunya yang tidak suka aku baca. Yang di webtoon gitu Nabila baca juga kah? Dulu aku baca, cuman karena aku tidak sanggup menahan setiap minggunya, jadi aku memutuskan untuk cuman baca yang udah tamat. Dulu yang aku ikutin tuh ada Lately Seven Sins, terus ada Aegis Orta, Flawless, apalagi ya pokoknya gitu. Itu juga aku ngikutin Who Made Me a Princess, yang manhwa itu aku juga ngikutin. Tapi kayaknya aku tuh baru baca webtoon tuh biasanya cuma setengah doang, dan aku bakal ngikutin lagi kalau udah tamat. Buster, iya aku juga ngikutin itu, yang pengarangnya Home Sweet Home ya, Sweet Home, ya itulah pokoknya yang kayak agak vibe dark gitu. Nah iya aku baca itu juga. Nunggu tamatnya lama, iya sih, tapi aku juga tidak tahan menunggu setiap minggu masalahnya. Lately Seven Sins bukan Nanatsu no Taizai maksudnya, yang di webtoon. Apa sih, bukan Seven Deadly Sins, apa ya namanya ya yang di webtoon, Decima apa tuh ya. Tapi Nanatsu no Taizai aku cuman baca cuman itu animenya saja. Mending sih komik Conanku lemari hancur. Aku bisa.
Teret. Yoi, MTK membuat pusing. Memang MTK tuh ngarang aja. Sudah saatnya. Baca Nagino Asakura nggak? Nonton animenya aja, tidak baca manganya aku. Aduh kepencet. Teret, The Deadly Insight. Apa ya itu yang di webtoon lah, pokoknya yang terbitnya kalau nggak salah hari Jumat. Nah, aku masih ingat kalau nggak salah. MTK mah seru. Bagaimana? Kenapa? Why? Di mana bagian serunya? Hoi. Kenapa? Aku mau lihat itu dong. BTS sekarang. Aku mau menyebutkan satu-satu. Kok pindah-pindah sih? Kaget aku. Di bagian mana serunya MTK? Woi. Apakah kalian suka berpangkat-pangkat atau gimana? Atau jangan-jangan hanya wah. Aduh kepencet. Ceret. No Shobutai nonton nggak? Fire Force ya belum nonton. Tapi kayaknya abis ini aku bakal nonton, soalnya kemarin openingnya habis pernah di cover sama Bandori, jadi mungkin aku akan nonton. Selamat malam. Dan aku sekarang mau ngabsenin kakak-kakak yang lucu ini dulu dong. Tunggu, wait. Jadi aku mau ngabsen dari mana ya? Gak bisa ngabsen semua ya. Hahaha, tidak mungkin. Ada Marsha. Kak Marsha, malu. Halo Marsha. Ada Kak Marsha kan tuh. Ada Marsha. Halo Marsha. Kamu kapan mau live Marsha? Aku mau nonton. Aku tuh kalau Marsha atau Sintang live tuh aku pasti selalu nonton. Dan aku kadang kemarin gak nonton deh yang Marsha, maaf ya. Besok nonton. Oke. Ini ada dari yang mana ya? Aku mau nyebutin. Mari kita top 30 kali ya. Oke. Semoga tidak berganti dulu. Aku mau nyebutin semuanya guys. Ayo, oke, siap-siap kita nge-rap. Jadi ada hashtag N, ada Kak Andrean, ada Kak Galon Dispenser, ada Kak Gendut. Ini aku tidak itu ya guys. Dan di 23 ada Kak Ditya Ranger. Halo Kak Ditya Ranger. Nomor 22 ada Kak Newi. Ada nomor 21 ada Kak Fahmi Anaufal. Nomor 20 ada Kak Tomat. Halo Kak Tomat. Nomor 19 ada Kak Latra Fuska. Nomor 18 ada Kak Alexius Dewanda. Nomor 17 ada Kak Min. Nomor 16 ada Kak Ibet. Nomor 15 ada Kak Kitty. Nomor 14 ada Kak Edea. Nomor 13 ada Kak Cynthia. Nomor 12 ada Kak Rizky MFL 7. Nomor 11 ada Kak Anoname. Nomor 10 ada Kak Jan. Nomor 9 ada Kak Leo. Lalu aku membaca dari sini aja. Wait. Nomor 9 ada Kak Leo, Kak Kucing. Nomor 9, 8 Nomor 8 ada Kak Aristi Kimono Ungu. Nomor 7 ada Kak Indra Gunit. Apa itu? Kodok dinosaurus. Itu tadi nomor berapa ya? Oh ya, nomor 7. Dan ini nomor 6 ada Kak Sumahar. Dan nomor 5 ada Kak maaf Kak aku tidak bisa baca. Halo Kak nomor 5. Terima kasih. Dan nomor 4 ada Kak Nalastime si burger. Nomor 3 ada Kang Cucur. Nomor 2 ada Kak Girumon. Nomor 1 ada Sang Pangeran Indira. Wow. Ada di sekolah lagi tadi, tapi masa nggak ada? Apa ini? Kenapa ini? Kenapa kau showroomku? Wah, ada kastil lagi dari Kak Pangeran Indira dan boneka biru. Terima kasih. Oh my god, terima kasih Pangeran. Terima kasih. Apakah aku harus memberi salam ala kerajaan atau bagaimana? Terima kasih ya. Wah, tadi ada boneka lagi dari Kak Giomo.
makasih boneka-boneka ini yang bertema Halloween lucu-lucu ini. Teret. Dan sekarang sudah sudah lewat jam. Aduh, sorry, kelewatan ini. Oke, jadi di sini aja aku mau sampai sini aja sebelum bahas komik kali ini. Mungkin ada beberapa judul yang kelewatan, maaf. Dan mungkin aku dalam beberapa waktu bakal bahas yang lain lagi, dan mungkin next showroom bakal bahas apa ya, tolong kasih idenya juga ya. Oke? Jangan lupa ya, besok juga ada video call. Dan juga terima kasih atas gift-giftnya Kak Gibumon, Kak Pangeran Indira, Kak Disti, Kak dari semuanya. Terima kasih, sampai bertemu di showroom selanjutnya ya. Dadah. Dadah dulu, ayo. Dadah online. Kakak juga dadah ya Kak. Dadah. Tar dulu. Tunggu. Screenshot dulu. Oke. Aduh, labil. Tunggu ya, sebentar ya. Kita screenshot dulu ya. Oke, sudah. Oke, kakak semuanya. Dadah. See you. Jangan lupa besok ketemu lagi ya Kak di video call. Dadah. Dadah.